Dalam konteks swakelola tipe 3 ini terdapat 8 persyaratan bagi OMS. Jadi bagaimana proses kolaboratif antara pemerintah dan juga OMS. Jika dalam pelaksanaan swakelola tipe 3 berkolaborasi dengan OMS lain, apakah boleh dilakukan yang berbeda kota? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke 5 kali ini yang akan membahas tentang eligibilitas dan kesiapan organisasi masyarakat sipil untuk mengakses swakelola tipe 3. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Ya buat semuanya ya. Ternyata Mbak Nita sudah ada di sini. Baik, tadi sesuai yang disampaikan Mas Ani, hari ini temanya adalah soal eligibilitas dan kesiapan organisasi masyarakat sipil. Saya izin untuk share screen. Oke, semoga sudah terlihat. Jadi ini tema untuk seri kelima ini. Nah, jadi kita akan bahas soal eligibilitas, kemudian kesiapannya, kemudian hasil Google Form kayak gitu sebagai PR untuk seri 5 ini. Nah, ini eligibilitas OMS. Eligibilitas itu persyaratan kata lainnya. Jadi dalam konteks swakelola tipe 3 ini terdapat 8 persyaratan bagi OMS. Jadi saya pikir cukup jelas ini waktu seri pertama ini sudah disampaikan dari LKPP. Ini kalau saya membuat petanya, jadi yang pertama ini adalah memiliki badan hukum yayasan atau perkumpulan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Itu sebagai syaratnya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek kembali nih soal kesesuaiannya atau validitasnya. Karena kan sebenarnya ada kebijakan juga bahwa setiap 5 tahun itu harus update lagi kayak gitu. Jadi apakah ahlinya kadaluarsa atau enggak gitu supaya pada saat digunakan itu benar-benar memang sudah siap kayak gitu. Nah, terkait kesesuaian, kadang mungkin ada perubahan-perubahan di dalam organisasi dan ketika ada perubahan, tentunya juga harus ada perubahan di badan hukumnya, di AHU-nya. Gitu. Nah, ini penting untuk kemudian memang cek ulang oleh kawan-kawan semuanya. Yang kedua adalah memiliki status valid keterangan wajib pajak. Jadi yang dimaksud memiliki status valid keterangan wajib pajak, nanti ini yang akan mengeluarkan dari kantor pajak. Jadi indikatornya adalah keterangan wajib pajak itu akan keluar jika kawan-kawan semuanya melaporkan pajak organisasi 2 tahun terakhir secara berturut-turut. Jika ada yang bolong, misalkan 2 tahun terakhir ada 1 tahun yang tidak lapor, maka kemudian tidak keluar nih status valid keterangan wajib pajak. Kemudian yang ketiga adalah memiliki struktur organisasi atau pengurus. Nah, di sini saya mention saja bahwa seperti apa sih struktur organisasi untuk yayasan dan perkumpulan. Jadi, untuk yayasan tuh biasanya ada pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian untuk perkumpulan itu ada rapat umum anggota ya, itu ada di paling atas, kemudian ada pengurus dan juga pengawas. Jadi tentunya punya struktur yang berbeda nih antara yayasan dan perkumpulan. Kemudian yang keempat memiliki ADART, saya pikir ini cukup jelas kayak gitu, karena sebagai syarat punya AHU ini salah satunya ADART. Kemudian yang kelima ini adalah mempunyai bidang kegiatan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diadakan. Ini biasanya sesuai dengan ADART dan atau dokumen pengesahan. Jadi sebenarnya yang perlu dicek adalah program yang diswakelolakan oleh pemerintah atau program yang akan diakses oleh kawan-kawan melalui mekanisme swakelola tipe 3 itu harus ada keterkaitannya dengan visi dan misi organisasi gitu. Karena mereka nanti juga akan cek kira-kira ini related dengan misi yang mana nih kayak gitu atau program yang mana dari kawan-kawan kayak gitu. Jadi supaya kemudian tidak keluar dari keahlian dari kawan-kawan sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah mempunyai personel tetap dengan keilmuan dan pengalaman teknis dalam menyediakan atau mengerjakan barang atau jasa sejenis yang diswakelolakan. Nah, di sini
Itu biasanya ada memiliki staf keuangan, memiliki staf program kayak gitu sebagai salah satu ukurannya. Kemudian memiliki dokumen sewa kantor atau hak milik. Jadi di sini untuk membuktikannya bisa menggunakan perjanjian sewa kantor, kalau kemudian masih sewa, atau mungkin yang sudah punya kantor sendiri itu menggunakan sertifikat kayak gitu. Nah, ini sebagai sebuah tanda bahwa organisasi masyarakat sipil itu memang ada di tempat tersebut. Jadi soal keberadaannya. Nah, nomor 8 ini sebenarnya terkait dengan kemitraan. Jadi, Swaklola tipe 3 sendiri juga mengakomodir ya bagi organisasi masyarakat sipil yang belum memiliki AHU gitu loh. Dengan cara apa? Melakukan kemitraan dengan koalisi. Jadi, calon pelaksana swaklola jika akan melakukan kemitraan tuh harus mempunyai perjanjian kerjasama kemitraan yang memuat tanggung jawab masing-masing yang mewakili kemitraan tersebut nih. Misalkan nih ada Lokadaya, Konsil LSM, kemudian Pena Bulu kayak gitu. Nah, yang maju ini salah satu, misalkan Konsil ini ahunya baru bermasalah nih, kemudian salah satu nih yang bisa digunakan mungkin pakai Pena Bulu kayak gitu. Nah, tapi dari ketiga ini kemudian harus ada perjanjian kerjasamanya yang akan mengatur siapa melakukan apa. Jadi ada peran tugas yang itu bisa menjelaskan dari keterlibatan masing-masing elemen di dalam kemitraan tersebut atau di dalam koalisi tersebut. Jadi jangan khawatir bagi yang belum punya AHU ketika kemudian berminat untuk bekerja sama dengan pemerintah menggunakan Swaklola tipe 3, maka kemudian bisa melakukan kemitraan atau koalisi. Nah, ini soal kesiapan atau readiness OMS. Ini saya menggunakan ada 5 aspek, tapi di sini ada 6. Tapi sebenarnya ada, mungkin nggak kelihatan ya, ada garis kuning yang menjelaskan ada keterkaitannya. Yang pertama adalah keterampilan lobby dan advokasi. Tadi kemarin sudah disinggung, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ani. Mungkin ini sudah melekat di diri kawan-kawan, tapi ada juga yang kemudian organisasi yang memang tidak fokus di sana kayak gitu. Nah, itu bisa karena di dalam proses untuk akses dan negosiasi itu butuh sebuah keterampilan lobby dan advokasi. Kemudian yang kedua adalah soal pengetahuan terkait dengan isu. Ini isu organisasi itu terkait dengan poin 5, kemampuan administrasi program. Jadi memang orang yang paham program itu harus menguasai isu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemahaman terkait kebijakan. Kemudian yang keempat, pemahaman terkait perencanaan dan penganggaran. Kemudian yang keenam, ini adalah kemampuan administrasi keuangan. Kita cek untuk breakdown masing-masing aspek. Jadi ini sebenarnya tawaran ya, ada minimal, karena sebenarnya kemarin Mas Ani sudah menyampaikan ini syarat minimal itu. Kemudian maksimalnya seperti apa? Gitu. Jadi minimalnya ini adalah yang saya sampaikan ini ada lima aspek. Yang pertama adalah soal pemahaman terkait dengan kebijakan PBJ. Di PR di seri pertama sudah disampaikan ada 4 kebijakan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sangat relevan, teman-teman harus pahami. Gitu. Ada Perpres 16 2018 yang kemudian sudah diperbarui melalui Perpres 12 2021. Kemudian ada peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang swaklola. Kemudian ada peraturan LKPP tentang BBJ, ini nomor 11 2021, dan juga ada peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 2 2022. Jadi itu 4 kebijakan yang memang harus dipahami secara betul. Yang kedua adalah soal kemampuan perencanaan dan penganggaran pemerintah. Nah, ini sesinya Mas Ani nih kemarinnya sudah dibahas nih. Bagaimana soal pemahaman alur perencanaan penganggaran pemerintah, kemudian sirup, ada tagging anggaran, ada RPJMD. Kenapa RPJMD muncul di sini? Karena sebenarnya RPJMD ini sebagai rumah besarnya pada saat si pemerintah membuat perencanaan. Dan teman-teman bisa cek nih dari dokumen RPJMD. Sebenarnya isu apa saja yang dituangkan di dokumen RPJMD itu?
dan yang punya irisan dengan isu kawan-kawan yang mana. Mungkin dari situ juga bisa mulai di track kayak gitu. Karena itu nanti secara otomatis akan tertuang di dalam dokumen perencanaannya OPD. Ketiga ini soal kemampuan administrasi program. Jadi saya kasih kurung di sini artinya ketika dia menguasai program maka dia juga menguasai isunya. Nah, bagaimana membuat KAK? KAK itu sama persis dengan TOR. Kemudian membuat proposal sederhana, membuat laporan kegiatan, membuat perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Kemudian keempat adalah kemampuan administrasi keuangan. Ini bagaimana menyusun RAP, kemudian memahami standar biaya umum, ini namanya SBU pemerintah. Jadi kalau mau bekerja sama dengan pemerintah, maka standar biayanya akan cenderung menggunakan standar biaya pemerintah. Itu bisa di-download. Jadi kalau mereka itu ya nggak boleh keluar dari angka yang ada di dalam standar itu. Jadi itu angka maksimal yang ada di sana. Kurang boleh, tapi lebih tidak boleh. Kemudian bagaimana memahami perpajakan, kemudian bagaimana membuat laporan keuangan. Nah, kemudian yang kelima adalah kemampuan melakukan lobby dan advokasi. Nah, kalau kemarin Mas Anies sudah menjelaskan ya, sebenarnya di sini saya tulis ada 10 hal ya yang kemudian menjadi penting untuk lobby dan advokasi. Dalam pengalaman Konsil LSM untuk mendorong praktek swaklola tipe 3 di 8 kota, ini memang menjadi agenda pelatihan tersendiri nih, karena ini menjadi bekal kawan-kawan untuk mendesakkan mekanisme swaklola tipe 3. Di sini ada 10 hal, 10 poin itu, antara lain bagaimana membuat isu ya, menentukan isunya, kemudian merumuskan goalnya, mengidentifikasi aktor pembuat keputusan atau influencernya, kemudian mengidentifikasi kepentingan utama pembuat kebijakan. Kenapa ini menjadi penting kayak ini? Karena kita mau mencari orang yang punya kepentingan yang sama dengan kita. Kalau kita ketemu dengan orang yang punya kepentingan sama, maka itu akan mempermudah. Saya contohkan nih di Bandung. Di Bandung ini dari proses perjalanan 1,5 tahun untuk advokasi swaklola tipe 3 ya, kalau bahasa kami di sana social contracting kayak gitu, itu sampai mau di penghujung ya 6 bulan mau akhir itu baru ketemu nih orang yang memang pihak yang kemudian punya kepentingan yang sama kayak gitu. Jadi nah pada akhirnya yang kita sebut juga sebagai champion di pemerintah, dialah yang kemudian membantu untuk memuluskan bagaimana proses kolaboratif antara pemerintah dan juga UMS. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian kita harus temukan kayak gitu. Tentunya harus memetakan juga kepentingannya apa nih, apa dari orang-orang tersebut. Kemudian ada analisis lawan yang sebenarnya bahasanya mungkin kurang pas ya, tapi saya belum ketemu nih apa sandingan makna yang pas kayak gitu dan hambatan. Jadi penting untuk membuat analisisnya di sini. Kemudian identifikasi aset dan gap, kemudian identifikasi mitra advokasi, menyusun taktik advokasinya, kemudian merumuskan pesan advokasi, dan terakhir adalah mengukur keberlanjutan. Dalam konteks mengukur keberlanjutan sesuai yang kita bahas kemarin, penting untuk membuat work plan dan juga rencana evaluasinya. Supaya kemudian setiap tahapan bisa dilihat nih perkembangannya seperti apa. Tentunya itu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu work plan itu sendiri. 5 aspek ini merupakan kesiapan minimal kayak gitu. Yang maksimal seperti apa kayak gitu. Nah, maksimalnya adalah ada tambahan nih. 5 ini dilakukan, kemudian ditambah ada pengukuran kapasitas organisasi. Kalau tadi soal 5 aspek tadi sudah, karena di persyaratan swaklola ada 8 poin. Sebenarnya kalau mengesampingkan yang poin 8 itu ada 7 yaitu kalau sudah terpenuhi dan ditambah 5 aspek ini kemudian mungkin akan mudah. Tapi akan lebih berkelanjutan lagi, kalau bahasa saya berkelanjutan lagi, kalau kemudian dilakukan pengukuran kapasitas organisasi. Saat ini sudah banyak sekali toolsnya, ada ICO, ada IKOI dari program Madani ya, ada Piranti dari programnya Penabulu, ada Oxford gitu, macam-macam sudah banyak sekali yang bisa dipilih yang kira-kira sesuai dengan dan relevan dengan teman-teman kayak gitu.
Kenapa ini menjadi penting? Karena itu tadi saya menamakan ini soal keberlanjutannya, karena maksimal. Karena sebenarnya untuk mengetahui kalau mau bicara soal kondisi organisasi, kelembagaannya, SOP aja, apa saja yang sudah dimiliki. Kalau pemerintah nggak akan ngecek sampai sana. Yang penting 7 poin itu sudah terpenuhi, sudah cukup. Tapi kalau kemudian mau expand ya lebih lanjut lagi, yaitu maka kemudian ini penting untuk dilakukan soal pengukuran kapasitas organisasi. Nah, mungkin saya cukupkan sampai di situ. Kita bisa diskusi lebih jauh. Saya kembalikan ke Mas Ani. Terima kasih Mbak Wit. Demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita udah bicara soal sebenarnya memang kalau mau dirunut dari awal, sebagian terbahas di pertemuan satu, pertemuan dua, karena semuanya ini memang terkait. Tapi secara spesifik kita bahas hari ini seberapa siap kita sebenarnya, gitu ya. Beberapa riset sebenarnya juga sudah dilakukan menyangkut kapasitas organisasi masyarakat sipil secara umum, ya. Cuman memang dalam konteks waktu lola tipe 3 ini yang disebut eligibilitas adalah memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Perpres, ya. Kita udah pelajari, tapi juga yang kedua tidak cukup hanya eligibilitas, apakah kita siap atau enggak untuk melakukan advokasi dan akses terhadap swakelola tipe 3. Jadi kita udah bicara itu, silakan yang mau komentar atau bertanya atau membahas beberapa hal terkait yang presentasikan sama Mbak Wit hari ini. Jadi hari ini kita bicara tentang diri kita sendiri. Halo, Boleh Mas Anik? silakan. Iya Mas Anik tadi apa salah satu kesiapannya itu kita harus punya lapor pajak ya. Ya, Nah ternyata dulu kan persyaratan Swakelola 3 kalau nggak salah tuh ada audit, sekarang sudah tidak ada ya. betul. Diganti lapor pajak. Tapi waktu kita membuat lapor pajak itu berdasarkan audit, laporan audit. Nah kendalanya kan kadang-kadang kita tahulah bahwa audit itu biaya cukup mahal. Jadi itu juga salah satu kendala juga mungkin buat kita gitu. Itu sih sebenarnya Oke. ya Tapi itu saya pertanyaannya. baru mendengar juga Mbak Nita itu. Lapor hmm, pajak itu berdasarkan audit. Apakah begitu memang? Gimana Mbak Wit? Silakan. Terima kasih Mbak Nita. Jadi kalau lapor pajak berdasarkan audit itu memang organisasi yang sudah melakukan audit kayak gitu. Tapi kan ada beberapa organisasi yang tidak melakukan. Tapi idealnya ada laporan internal kelembagaan, keuangan lembaga, itulah yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan lapor pajak. Karena lapor pajak kan harus tahu nih sebenarnya jumlah apa pemasukannya berapa nih, pengeluarannya berapa. Kalau itu tidak berdasarkan pada laporan keuangan internal organisasi, itu kan tidak bisa ditentukan nih perlu perlu bayar pajak apa enggak gitu loh. Itu. Jadi itu menjadi penting. Jadi sebenarnya menurut saya ya bagi yang sudah sering melakukan audit kelembagaan, dasar lapor pajaknya, dasar hasil auditnya. Tapi bagi yang tidak melakukan kayak gitu, karena kan ada ketentuan ya, bisa melakukan audit kayak gitu kalau kemudian ada 500 ke atas, 500 juta ke atas kayak gitu. Kalau tidak itu bisa dimaklumi. Nah, itu berarti menjadi PR adalah bagi kawan-kawan di sini bagaimana membuat laporan konsolidasi ya tahunan kayak gitu untuk keuangan sebagai dasar untuk apa mengurus pajak itu. Itu sih Mas Ani dan Mbak Nita. Jadi tidak harus laporan audit resmi ya, audit. Iya betul. oh, oke. Kalau nggak ada, saya boleh share Silakan. pengalaman saya pagi Silakan Mbak ini. Nita. Iya, ini pada Boleh? penghuni nih siang-siang. Silakan. Maaf nih. Jadi Mas Anik, saya ikut training ini sambil saya jalankan, implementasikan gitu. Kebetulan ya, kebetulan. Karena memang kita di DKI sangat sulit ya, udah berapa tahun ini kita tidak banyak kendala untuk akses dana swakelola. Jadi sebenarnya sih sudah berproses ya. Yang kemarin saya bilang bahwa di Jakarta Barat itu sudah keluar surat edaran tentang keterlibatan semua OPD dari wali kota ya. Nah, tadi pagi itu kita dipertemukan dengan seluruh camat dan lurah
yang ada di Jakarta Barat. Jadi Hmm. Pak Wali sekali lagi menghimbau. Nah, untungnya hari ini tuh hadir apa namanya? Suban Peko ya, Suban Oke. Peko. Suban Peko, Nah, ya, itu saya pikir itu kunci gitu loh. Suban Peko itu kunci apa? Suku suku Badan Perencanaan ya, ya, suku Badan Bapedanya. Perencanaan daerah. Nah, itu buat saya itu kita baru sekali ini nih memunculkan mereka. Nah, ternyata Suban Peko itu adalah kunci. Saya lihat kunci banget gitu kan. Nah, Hmm. cuman memang kita harus punya trik juga loh dalam menghadapi itu. Artinya gini, eh, tadi tuh kita diundang mewakili forum LSM. Nah, Hmm. jadi kita cerita juga bahwa kan Mas Anik bilang bahwa tunjukkan kemampuan kita sebenarnya mereka butuh loh gitu. Kita punya kemampuan lebih gitu kan. Jadi kita emang harus tarik ulur. Jadi mereka sebenarnya butuh karena ini ada surat edaran harus semua OPD terlibat. Jadi ada kegiatan karena stigma diskriminasi di masyarakat masih rendah. Jadi kita perlu edukasi yang terus-menerus gitu kan Pak Wakil. Nah, KPA-nya juga bagus Pak Karno itu bagus. Jadi saya akan memberikan apa? Saya akan siap untuk menjadi narasumber. Tidak usah pikir harus dibayar segala macam. Hmm. Terus saya bilang saya tunjukin juga gitu, walaupun kita butuh ya, tapi saya Ya. tunjukin juga. Kami juga dari forum LSM, dari LSM di Jakarta Barat siap membantu gitu kan. Kalau Hmm. misalnya teman-teman di SKPD atau OPD perlu, kita siap gitu kan. Nah, yang penting mereka menyambut dulu gitu kan, Betul, betul. menyambut dulu. Nah, si Suban Pekonya eh ada lagi nggak kira-kira apa yang dibutuhkan? Saya bilang aja gini, eh, Pak, oh ya dia cerita bahwa akan ada musrembang tanggal 22 Februari. Terus saya bilang gini, triknya memang kita jangan ujung-ujungnya pengen akses dana ya. Jadi Betul. kita bilang gini, Pak, boleh nggak kami dari LSM pengen belajar nih gitu kan? Pengen belajar gimana sih prosesnya musrembang gitu. Yang penting kita bisa masuk dulu gitu. Nah, tadi itu langsung diketok palu. Oke, LSM besok ikut di 8 kecamatan. Kan itu Bu- yang penting. Hmm. Ya, 8 ya. kecamatan. Nah, itu Menarik. terus katanya KPA, oh bagus tuh. Mbak, kita ngomongnya gitu. Jangan kita nunjukin dulu kita butuh duit gitu kan. Nah, Hmm. akhirnya, nah wali kotanya juga bilang, oke, besok kan kalau Musrembang tuh Suban Peko akan hadir. Jadi besok diharapkan wali kota, semua Musrembang yang ada kecamatan, tolong dianggarkan dana HIV, gitu loh Hmm. Pak. Nah, jadi itu nanti ketemu OPD-nya nanti di tingkat kota baru kita masuk lagi. Jadi di 8 Musrembang 8 kecamatan, saya KPA akan menggiring untuk itu gitu. Mau lihat dulu Hmm. situasinya. Hmm. Lama-lama kan Hmm. kita mungkin bisa lah. Ya, 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 benar. Mudah-mudahan. Gitu Oke, sih Mas oke. Anik. Betul itu. Itu udah ketemu minimal peluang baru lah itu ya. Apakah ujungnya nanti swaklola tipe 3 atau ngasih kesempatan ke teman-teman atau enggak. Tapi bahwa perluasan isu HIV/AIDS gitu ya, itu sudah terjadi dan sudah disambut baik. Saya kira memang tinggal bagaimana pendekatan yang terus-menerus dilakukan sama teman-teman gitu ya. Nah, Iya, bagi teman-teman yang nggak terlalu ini familiar, forum LSM Peduli Aid di Jakarta ini ada 30-an lebih eh, LSM anggotanya. anggotanya untuk LSM HIV AIDS. Jadi ini cukup kuat ya secara jaringan, secara legitimasi ya. Mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman di daerah lain juga. Tapi Mas Anik, tujuan kita sih sebenarnya yang pertama bagaimana OPD menganggarkan aja dulu. Ya betul, Mereka betul. membuat anggaran dulu deh, gak usah kita dulu menganggarkan kan itu udah lumayan capaian gitu kalau sampai itu berhasil. Ya, tapi kan gini, seperti yang saya mention juga kemarin bahwa orang-orang di kecamatan itu pasti tingkat pemahamannya terhadap isu HIV/AIDS itu agak minim gitu ya, karena mereka nggak ada petugas khusus untuk itu. Kalaupun ada juga terbatas gitu loh. Nah, dari situlah kemudian teman-teman bisa bermain menunjukkan data bahwa Hmm. kami punya kompetensi, kami punya data, dan kami punya inovasi-inovasi spesifik untuk memberikan
masukan untuk diakomodir di tingkat kecamatan misalnya. Nah, itu kan konkret ya, lebih Betul. konkret. Tadi juga saya sampaikan seperti itu, Mas Anik. Jadi kita menguatkan pemahaman mereka dulu kan. Mm. Makanya tadi Suban Peko mengharapkan LSM dan KPA hadir untuk itu. Jadi memberikan pemahaman dulu, mengedukasi dulu. Kita dikasih slot waktu gitu loh. Wah, Silahkan selipkan waktu di situ. Tolong ditunjukkan gitu loh supaya mereka benar-benar dalam dalam rangka membuat anggarannya mereka memang sudah karena kesadaran gitu loh. Mudah-mudahan sih. Itu Mas Anik. oke, oke, makasih sharingnya Mbak Nita. Ini penting buat kita semua juga. Dari Hapsari, Mbak Sri Rahayu, monggo. Jadi ini sharing baru kemarin itu Hapsari mendapat undangan di konsultasi publik soal RPJPD Hmm. untuk tahun 2025 sampai 2045 gitu. Jadi di situ memang pemerintahannya memang kan sangat welcome dengan LSM gitu. Nah, di situ kami kan jumpa dengan Bapeda provinsi gitu. Kami langsung ini langsung nyaplok aja nih soal soal kelola tipe 3 ini Mas gitu. Nah, dia eh, ngasih sambutan gini sih. Oh, oh iya. Tapi dia kurang paham Mas soal soal Nah, kelola tipe 3 ini kurang paham. Ada nggak panduan atau regulasinya yang memperkuat itu? Kita mainkan aja katanya gitu Mas. Jadi mungkin karena tadi kan aku bilang nih di grup kan kalau kalau bisa kan setelah ini kita punya grup gitu supaya ada koordinasi karena kan memang kalau di Sumatera Utara Hapsari sendiri kan hubungannya dengan pemerintah kan sangat bagus gitu. Mau percaya ya sudah mempercayai Hapsari akan tapi kan orang itu sendiri tidak mengetahui gitu panduan-panduan atau teknis-teknisnya itu untuk swaklola tipe 3 ini Mas gitu. Mungkin itu ya, aja Mas. ya, ya. Mantap itu peluang yang keren juga. Nanti Mbak Sri kalau misalnya butuh beberapa materi gitu ya, misalnya memahami Perpres itu sebenarnya sudah dirangkum oleh dari narasi-narasi LKPP, terus kemudian ada link-link pelatihan khusus dari LKPP tentang soal kelola tipe 3, itu kita bisa support juga untuk ikut meyakinkan mereka. Kalau mau mereka berniat, pasti mereka akan mau nyari tahu dan teknisnya seperti apa. Karena seperti kesimpulan kami tadi juga secara kebijakan, baik konsepsi maupun teknis, itu sebenarnya sudah cukup lengkap untuk implementasinya. Ya, mungkin menambahkan tadi yang sharing yang disampaikan Mbak Nita ya. Jadi kan kalau proses Musrenbang sekarang ini kan untuk perencanaan di 2025. Jadi saya sharing nih yang ada di Kota Bandung nih. Jadi kemarin di Kota Bandung justru karena tadi sudah ketemu orang khususnya itu, jadi championnya OPD-nya itu, nah mereka langsung tagging anggaran gitu, udah memerintahkan nih, jadi memetakan nih mana nih yang punya irisan-irisan gitu. Dia ngumpulin camat-camat nih, ada alokasi nomenklatur berapa nih, ada berapa kegiatan nih dengan terkait dengan HIV/AIDS kan kebetulan kita advokasinya HIV/AIDS di masing-masing kecamatan. Jadi kecamatan yang diundang saat itu ada dua yang datang kayak gitu, itu udah langsung bilang kami ada tiga nih yang bisa dikerjasamakan, kami ada dua yang bisa dikerjasamakan. Bahkan itu diperintahkan sampai ke tingkat lurahnya kayak gitu, di kelurahan kayak gitu. Nah, itu kemudian menjadi penting ya kalau sudah ketemu tadi di Jakarta Barat, ternyata wakil wali kotanya itu sebagai bisa jadi penghubung. Nah, kemudian ketemu Suban Pekonya nih. Nah, ini bisa dipegang nih Suban Pekonya karena jadi saya menjadi teringat advokasi yang lalu pada saat ketemu wakil wali kota yaitu masih Babat Alas di awal ya, tapi sekarang sudah berkembang. Nah, ini memang harus ditemani terus di apa maksudnya diajak diskusi kayak gitu dan kemudian dikenalkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh LSM ini sebenarnya untuk upaya meyakinkan mereka supaya kemudian apa bisa terjadi kolaborasi itu tadi. Jadi mungkin ini juga bisa dilakukan di tempat lain apabila kawan-kawan OMS sudah punya hubungan baik dengan OPD, khususnya OPD yang strategis ya, entah itu mungkin kan strategis itu Bapeda ya, atau kemudian di sekdanya. Kesra itu kan bagian dari sekda.
Jadi kemudian jadi mungkin kenali isunya dulu. Isunya itu ada di mana nih? Misalkan nih kalau kemarin ada soal kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berarti kan ada di DP3AP. Berarti harus ada DP3AP dan Bapedanya nih yang kemudian harus leading di sana. Nah, itulah kemudian yang bisa didorong supaya kemudian mereka bersedia melakukan tagging anggaran. Nah, nanti akan ketahuan nih mana-mana saja yang punya peluang untuk bisa kerjasama dengan OMS. Demikian juga untuk isu lainnya. Jadi makanya kemudian kemarin teman-teman diajak mapping stakeholder ya, kira-kira siapa saja kayak itu. Tapi selain OPD yang terkait dengan isunya, juga harus dipegang OPD yang pemegang perencanaannya, yaitu si ada istilah kalau di Jakarta ada Subhampekonya, kemudian ada Bapeda atau Bapelitbangdanya kayak gitu. Ada 3 istilah itu yang kemudian memang harus didekati dan dicari orang kuncinya yang bisa kemudian memfasilitasi ya, karena sebenarnya apa yang dikatakan mereka si OPD-OPD-nya itu akan nurut karena yang pegang kendalinya itu ada di Bapedanya ini gitu. Mungkin itu tambahannya Mas Ani. Izin Mas Ani, boleh? Monggo. Baik, terima kasih Mas Ani. Karena ini juga kaitannya dengan advokasi penganggaran ya. Jadi tadi saya sepotong-sepotong karena mental-mental berapa kali. Jadi ini saya harus ganti pakai HP gitu. Tadi pakai laptop mental 3 kali. Jadi sepotong-sepotong saya juga menangkap apa yang disampaikan oleh kan termasuk apa yang di share oleh Mbak Nita tadi gitu terkait dengan peran-peran sebenarnya juga bisa dimainkan oleh kawan-kawan. Contohnya di forum LSM itu kan saya pikir sangat kuat gitu ya dengan 30-an OMS yang menjadi anggotanya. Saya bisa sedikit sharing saja juga terkait dengan forum LSM karena kebetulan juga dulu di era tahun 2010 sampai 2015 saya juga sebagai ketua forum LSM Peduli AIDS di Provinsi Kepulauan Riau gitu. Pada saat-saat kita berproses dari awal Family Health International atau FHI sampai ke SUM 2 gitu untuk program HIV AIDS. Kita juga dulu terlibat sangat intens dengan kawan-kawan KPA kabupaten kota maupun provinsi sehingga kita banyak terlibat di proses-proses penyusunan strategi rencana aksi daerah terkait dengan HIV/AIDS dan kemudian sampai lahirnya perda tentang HIV/AIDS di sana dan peran kita sebagai forum LSM itu juga menjadi anggotanya Komisi Penanggulangan AIDS gitu sehingga kegiatan-kegiatan kita itu dicantolkan di APBD baik melalui dinas kesehatan, misalnya Kesra atau dinas sosial. Dan di KPA sendiri bahkan ada alokasi anggaran khusus untuk forum LSM guna melakukan koordinasi konsolidasi LSM-LSM yang bergerak di isu penanggulangan HIV/AIDS gitu. Jadi dari awal kita juga karena dulu ikut membantu advokasi dan inisiasi berdirinya KPA karena Kepulauan Riau itu kan menjadi provinsi tahun 2004 ya. Jadi kita dulu juga berproses jadi tim asistensi, kita di Pokja advokasinya juga gitu. Sehingga memang peran-peran kita LSM itu sebenarnya sangat kuat. Hanya saja bagaimana kita kemudian bisa mengkomunikasikan dengan baik bahwasanya kita ini adalah partner, mitra bagi mereka. Bahwasanya peran-peran kita ini memang dibutuhkan. Kita menjadi bagian dari perpanjangan tangan hal-hal yang tidak mungkin mereka lakukan. Nah, itu kalau di prinsip swakelola tipe 3-nya kan kita juga melakukan hal-hal yang tidak dilakukan atau tidak memungkinkan dilakukan oleh misalnya OPD dan lain sebagainya begitu. Jadi dari awal anggaran KPA itu hanya 250 sampai 1,5 M pada saat itu di Kepulauan Riau itu belum ke kabupaten kota misalnya kayak Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Bintan. Nah, karena di sini juga ada kawan-kawan dari Yayasan Bun Pelangi mungkin juga bisa sharing situasinya sekarang ya, tapi begitulah situasi yang dulu kami upayakan bersama, bahkan di beberapa instansi lembaga itu juga ada cantolan, bukan hanya OPD, bahkan Kementerian Hukum dan HAM, karena kami juga dulu membantu sebagai liaison officer di Kanwil Kepulauan Riau, itu Kemenkumhamnya pun bahkan ada DIPA yang dialokasikan untuk program penanggulangan HIV/AIDS, lalu kemudian ada Pokja-Pokja HIV di setiap lapas rutan di seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau begitu. Nah, jadi itu mungkin sedikit
sharing dari kami, Mas. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan dari Embun Pelangi misalnya mau nambahin terkait dengan situasi saat ini ya barangkali, karena saya juga dulu sebagai program manager di Yayasan Embun Pelangi. Mungkin kawan-kawan dari Embun Pelangi juga bisa nambahin di sana. Dan di Sambas juga ini sudah kami lakukan, ada Yayasan Gerata di sini dari Sambas. Saya pernah sempat bantu di sana untuk program advokasi kegiatan dan penganggarannya. Mungkin kawan-kawan juga bisa sharing. Itu Mas Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darwanto. Silakan Mbak Wit kalau mau respons. Mungkin cukup jelas ya Mas. Jadi sebenarnya ruang-ruang yang harus dimainkan oleh kawan-kawan. Tapi bagaimana ruang-ruang itu bisa dimainkan tadi kita kembalikan lagi dengan kesiapan OMS-nya. Tadi Mas Sudarwanto juga sudah menyampaikan ya cukup jelas, Mbak Nita juga kayak gitu. Nah kalau kita cek kembali kepada 5 aspek tadi kayak gitu, memang itu kemudian penting untuk dipersiapkan oleh OMS yang akan melakukan mengakses dana pemerintah melalui mekanisme swakeluati ketiga. Tadi juga sama nih dari Hapsari nih Kak Sri Rahayu gitu loh. Pemerintah saja belum tahu nih mungkin secara persis swakeluati ketiga itu seperti apa. Padahal kayak gitu di dalam keorganisasian pemerintah itu sendiri mereka tuh sudah ada nih sudah dibentuk nih dipilih ada PA-nya, PA atau KPA, ada PPK-nya yang secara otomatis dia itu paham dan mungkin sudah punya sertifikasi untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, tapi mungkin karena sejauh ini yang digunakan adalah melalui mekanisme penyedia dan mungkin kalau mekanisme swaklola itu lebih pada swaklola tipe 2 atau tipe 1 sehingga kemudian yang tipe 3 selalu absen dan itu pun juga diakui di beberapa wilayah pada saat mereka melakukan sosialisasi, UKPBJ itu rutin melakukan sosialisasi setiap tahunnya. Tapi kemudian yang soal swaklola tipe 3 itu kurang diperdalam oleh mereka. Nah, itu juga kemudian bisa menjadi ruang bagaimana kita melakukan advokasi ya terkait dengan praktek swaklola tipe 3 ini, di mana sebenarnya kan eh, keberadaan adanya swaklola tipe 3 ini kan bagian dari inovasi ya yang harus kemudian kita dukung lah. Nanti entah kemudian diterima apa tidak, mungkin itu penting ada kemudian studi lebih lanjut bagaimana soal prosesi ya keinovasian dari pengadaan barang dan jasa ini sendiri. Jadi menurut saya menjadi penting tadi 5 aspek itu dipastikan kawan-kawan yang ada di sini kayak gitu untuk melakukan advokasi swaklola tipe 3. Selain kemudian juga memastikan soal eligibilitas organisasi itu sendiri. Mungkin itu Mas Ani respon dari saya. Oke, silakan yang lain. Ada yang mau cerita-cerita atau komen atau mempertajam? Kami sebenarnya juga cukup lumayan punya relasi yang baik ya dengan pemerintah gitu. Ada beberapa kali kami itu mungkin di tahun 2018 ya, di tahun 2018 kami mengelola hampir 1,2 M gitu ya, yang anggaran itu untuk pelatihan bagi kader kesehatan gitu. Balik lagi kan ini ya, memang tidak bisa sustain seperti yang kita inginkan gitu kan. Balik lagi itu terkait dengan politik will gitu. Artinya bergantian situasi apa namanya eh, pimpinan itu juga merubah berkaitan dengan kebijakan atau relasi yang kemudian kita bangun kembali gitu. Jadi ada hal yang kemudian tadi perubahan pimpinan kemudian juga merubah terkait dengan bagaimana situasi yang ada begitu. Memang proses melakukan advokasinya dulu gitu kan itu memang dari berbagai upaya gitu. Ada yang kami tempuh pertama memang lewat DPRD dulu gitu. DPRD dulu ada semacam ini ya mereka ada forum begitu untuk bagi teman-teman NGO hearing gitu kan berkaitan dengan beberapa
program atau kegiatan yang kemudian itu dilakukan oleh teman-teman NGO. Nah, dari bagian kemudian apa yang sudah kita paparkan begitu ke DPRD, akhirnya kemudian ada ruang untuk kemudian melakukan pengelolaan anggaran tadi gitu, yang melakukan pelatihan begitu ke berbagai kelurahan yang ada di Kota Surakarta untuk kader kesehatannya begitu. Di luar dari kemudian proses awal melakukan advokasi ke DPRD, ada juga yang kemudian kami lakukan dengan Bapedanya begitu. Di Bapeda sendiri kan ada bagian dulu gitu kan, sekarang kan ada perubahan begitu. Bagian sosial budaya begitu yang apa yang kemudian kita ajak dialog komunikasi gitu berkaitan dengan upaya-upaya salah satu bagian forum NGO juga yang ada di tergabung ada di dalamnya itu yang mendukung ada di dalamnya itu untuk apa menyampaikan beberapa hal kapasitas yang dimiliki oleh lembaga begitu apa kemudian yang bisa dilakukan di luar dari tadi dengan DPRD terus kemudian juga dengan Bapeda hal yang lain juga kemudian melakukan pendekatan pada apa tadi salah satunya adalah OPD begitu itu juga menjadi bagian yang kemudian kami lakukan untuk intensif setidaknya melakukan dialog begitu. Kalau berkaitan dengan ini ya situasi saat sekarang begitu sebenarnya pemerintah itu juga memiliki anggaran semacam dana hibah, tetapi yang kemudian ini eh, secara aturannya kan memang nggak bisa ini ya 2 tahun berturut-turut kemudian akan Ya. mendapatkan gitu. Ya, ini jadi eh, memang nggak leluasa, tetapi sebenarnya kalau berkaitan dengan pertanggungjawaban begitu kan memang agak lebih ringan begitu kalau berkaitan dengan anggaran hibah begitu. Tapi kalau Ya. berkaitan dengan swakelola tadi agak lumayan ini sih terkait dengan pertanggungjawabannya. Mungkin itu yang bisa saya sharing berkaitan dengan apa situasi yang kemudian pernah dilakukan oleh Spektrum. Oke, terima kasih Mbak Fitri. Ada lagi yang mau sharing? Ya, halo Pak Ani. Silakan. Siap. Kalau dari pengalaman yang di sesi minggu kemarin, itu yang disuruh mencari di sirup, itu memang di Jawa Timur itu hanya beberapa kota aja, Pak. Kayak Kabupaten Blitar, Pasuruan, gitu. Terakhir saya cek ya, kalau sekarang masih belum cek lagi. Gitu. Dan kota Surabaya sendiri juga belum ada. Jadi kalau misalkan kami untuk mengambil apa ya program swakelola di daerah lain, walaupun kami ada beberapa cabang, tapi kan kami juga memikirkan kapasitas di cabang tersebut karena belum semua cabang juga kapasitasnya merata. Jadi kalau misalkan kami mendaftar melalui atas nama PKBI Jatim, tapi pelaksananya di cabang. Nah, kami kan juga belum tentu paham alur pelaksanaannya itu apakah diperbolehkan dan sebagainya. Gitu. Kemudian kan di sirup itu kan juga singkat banget ya Pak penjelasannya hanya Ya, betul, betul. eh, pelaksanaannya kapan, dananya apa begitu, tapi untuk akses sampai jadi proposal terus ditawarkan ke OPD-nya itu kan kami juga belum pernah mencoba secara langsung karena yang mau dicoba juga isunya yang di Jawa Timur juga sedikit begitu. Jadi kalau untuk mengakses sepertinya mungkin ya itu tadi Pak perlu apa ya menyurat kepada entah lembaga mana yang di Surabaya yang berwenang. Kalau dengan Bapeda kami pernah ke sana, namun berbeda isu yang kami advokasi program untuk pemenuhan kebutuhan ABH anak berhadapan dengan hukum dan pernah juga diminta untuk pertemuan dengan bidang apa itu saya lupa untuk penjelasan seperti apa dan diajak untuk menyusun Renstra di 2025. Jadi kan kalau Bapeda kan 1 tahun sebelumnya sudah disusun. Ya, betul.
di tahun ini. Itu tapi sampai saat ini masih belum belum ada pertemuan lagi untuk penyusunan Renstra itu. Jadi Bapeda sendiri sebenarnya terbuka kalau misalkan UMS mau memasukkan rencana kegiatannya itu di tahun depan itu apa yang bisa dicantolkan di OPD begitu. Langkah dari kami sebelumnya sempat melakukan itu dan diminta untuk memberikan rencana tahunan seperti itu, terus beberapa dokumen-dokumen. Gitu sih Pak Ani kalau di Jawa Timur. Jadi kalau untuk swakelolanya sendiri, kami sendiri juga masih bingung memulainya itu dari mana. Oke. Terima Ya, kasih, Mbak. terima kasih. Ini problem. Padahal PKBI loh, senior ini. Saya nambahin cerita sedikit dari Makassar ya. Teman-teman di Makassar itu punya hubungan baik dengan Dinas Pendidikan, gitu ya, Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dan mereka secara voluntary, setelah ketemu sama Dinas Pendidikan Makassar, itu mereka secara voluntary menyiapkan diri untuk memberikan semacam coaching gitu, diberikan kelas di SMP-SMP di seluruh Kota Makassar. Itu digilir secara voluntary, tidak ada dana dari APBD, tapi teman-teman siap. Jadi gantian hari ini PKBI, eh, minggu depan itu Mitra Husada, minggu depannya lagi PKNM, itu bergiliran ke SMP-SMP di seluruh kota. Nah, terus kemudian setelah setengah tahun itu berjalan, baru kemudian Dinas Pendidikan Kota Makassar ngajak duduk bareng. Terus mereka bedah itu anggaran mereka itu di depan teman-teman. Ini nih, kita itu sebenarnya program dari APBD cuma segini gitu ya. Apa yang mau diswakelakan tipe 3 kan yang memungkinkan. Jadi mereka sendiri yang kemudian ngajak ngobrol bareng-bareng, bedah anggaran bareng-bareng, terus kemudian menyisir peluang, mengidentifikasi peluang apa yang dimungkinkan. Kalau nggak dimungkinkan tahun ini, mereka mau mengajukan untuk tahun depannya dan seterusnya. Jadi kedekatan apapun yang bisa kita eh, listing, kita daftar sebagai potensi untuk masuk ke swakelola tipe 3 itu itu sangat memungkinkan karena modalnya memang untuk swakelola tipe 3 itu lobby dan advokasi. Kalau nggak kita mulai lobby dan advokasi, maka mereka nggak akan punya kesadaran yang tumbuh dari dalam. Itu berat sekali. Gitu. Jadi kita yang harus rajin-rajin. Meskipun sekali lagi konteksnya bukan seperti kata Mbak Nita tadi, ya kita mau nggak mau harus menunjukkan bahwa kita datang itu bukan ngemis, bukan kita butuh. Kita kondisikan supaya mereka butuh atau minimal sama-sama butuh kita dengan mereka gitu. Oke, terima kasih Mas Ani. Sebenarnya sejalan yang disampaikan oleh Mas Ani ya. Jadi cukup tergambar dari contoh-contoh tadi kayak gitu. Bahwasannya kita memang harus punya orang kunci nih. Nah, bagaimana proses menemukan orang kunci tentu akan mengikuti dinamika pola pekerjaan dari kawan-kawan. Bisa tadi mulai dari contohnya yang dilakukan oleh Mbak Nita, ada Mas Sudarwanto kayak gitu, ada dari yang tadi contoh di Makassar kayak gitu. Polanya bisa berbeda-beda. Tetapi pada intinya adalah bagaimana menemukan orang kunci tadi supaya kemudian itu menjadi pintu untuk membuka akses kerjasama dengan pemerintah kayak gitu. Jadi itu yang kemudian penting untuk dilakukan. Tapi kemudian saya juga mengingatkan bagaimana untuk menguatkan supaya mereka percaya. Nah, kalau tema kemarin itu cukup dibahas ya soal visibilitas, tapi terkait dengan teman-teman ini punya banyak data nih, punya banyak hasil nih, entah dari pendampingan, entah dari penelitian, pengalaman lapangan gitu. Banyak sekali pembelajaran yang diperoleh kawan-kawan. Nah, Mbok ya, pembelajaran dan hasil dari kawan-kawan itu kemudian disampaikan gitu loh. Entah kemudian bentuknya itu press conference kah atau apa yang kemudian itu bisa menunjukkan kepada publik itulah hasil kerja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Kalau cuma kemudian teman-teman diundang dan menyampaikan, mungkin yang tahu hanya satu linear ya, satu belah pihak saja gitu. Intinya orang yang terkait dengan teman-teman hubungi. Tapi kalau kemudian itu diangkat secara umum, secara publik gitu, bahkan itu mungkin dipublikasikan kalau zaman sekarang zaman medsos ya, zaman digital itu
di media-media sosial teman-teman atau kemudian di website itu juga akan menambahkan nilai visibilitas kawan-kawan. Jadi itulah yang kemudian juga akan memperkuat kepercayaan dari pemerintah terhadap kawan-kawan karena kemudian soal apa kemampuan kapasitas kawan-kawan itu bisa dicek nih. Karena itu juga sebenarnya relevan dengan kenapa sih pemerintah suka bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta? Alasannya simpel, soal visibilitas. Mereka semua informasinya ada, bisa dicari nih, bisa di website mereka atau kemudian di company profile mereka gitu. Udah terkemaskan dengan baik, kita cukup buka-buka, oh ini yang relevan. Nah, sekarang teman-teman dalam konteks berlanjutan ya, apalagi sekarang ada mungkin kalau kita tidak mengelola dengan baik akan ada soal krisis keuangan ya finansial dari OMS sendiri, makanya kemudian ada harus diversifikasi sumber daya penganggaran ya, kemudian untuk akses anggaran itu. Nah, itu kemudian akan menjadi pilihan strategis untuk kawan-kawan supaya kemudian terus berkelanjutan. Nah, mungkin itu Mas Ani. Kemudian saya akan respon nih ada di chat room Ya. yang menanyakan soal jika dalam pelaksanaan SWA kelas 3 berkolaborasi dengan OMS lain, apakah boleh dilakukan yang berbeda kota kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut pemahaman ya yang disampaikan oleh Pak Risnandar, beliau itu orang Kemendagri kayak gitu, sebenarnya ketika kita sudah punya AHU kayak gitu, kita pun bisa kerja lintas wilayah gitu. Mungkin OMS-nya ada di Aceh, bisa juga bekerja di Papua kayak gitu. Tapi lagi-lagi kemudian adalah pemahaman si OPD. Nah, kalau kemudian mau berkolaborasi dengan OMS yang ada di beda kota kayak gitu, mungkin yang tadi ada di syarat nomor 8 tadi yang sebagai pemegang kemitraan, sebagai koordinator adalah di wilayah setempat yang dananya akan diakses. Jadi yang lainnya adalah sebagai partnernya. Saya pikir itu sangat memungkinkan. Jadi jangan sampai kemudian yang menjadi koordinator kemitraan itu ada di kota lain, sementara yang akan diakses di kota yang berbeda. Jadi sebaiknya yang menjadi koordinator adalah di kota yang sama dengan dana yang akan diakses. Saya pikir itu. Oke, kita masih ada waktu. Saya pengen mention satu hal, kalau perlu bisa jadi diskusi buat kita semua. Pertama adalah yaitu tentang pentingnya jaringan atau aliansi, gitu ya. Pengalaman kami 2 tahun ini menunjukkan bahwa terutama pada isu yang spesifik seperti HIV/AIDS itu memang banyak sekali lembaga-lembaga OMS itu yang tidak merasa penting atau memang tidak punya agenda khusus untuk memperluas jaringan untuk kepentingan advokasi. Ini menurut saya harus dipikirkan oleh teman-teman di wilayah ya, di daerah ya. Memang seringkali kita menuduh teman-teman di OPD, teman-teman di Pemda itu punya ego sektoral yang tinggi, tapi sebenarnya di kita itu juga ada sedikit banyak ada ego sektoralnya, entah karena memang ruang untuk akses terhadap program sumber daya itu sedikit sehingga kita sendiri rebutan antar teman, tapi eh, ya persaingan itu biasa, tapi jaringan dan aliansi itu salah satu poin penting dalam konteks advokasi swakelola tipe 3 ya, atau advokasi secara umum. Makanya kemudian selama 2 tahun ini kita masuk ke kota, terus kemudian kita mendesain basisnya basis distrik, sehingga kita kumpulin eh, organisasi-organisasi sejenis atau yang bermain di isu yang sama untuk berkolaborasi bareng, beraliansi. Tidak semua anggota aliansi itu sudah eligible atau sudah siap untuk mengakses swakelola tipe 3, tapi atas nama advokasi itu kita dorong supaya mereka punya pemahaman yang sama. Adapun yang maju untuk mengakses swakelola tipe 3 itu bisa juga kompetitif, bisa juga memang kita rekomendasi champion khusus. Misalnya akses terhadap setelah melalui negosiasi dengan KPA itu ada slot yang disediakan adalah pemetaan populasi kunci. Maka kemudian kita siapkan OMS yang memang siap dengan itu, terbiasa dengan itu sebagai champion. Tapi
advokasinya itu dilakukan bareng-bareng oleh semua aliansi. Jadi tiap pertemuan, audiensi dengan OPD dan lain sebagainya itu juga desainnya desain bareng-bareng, bukan satu OMS saja. Nah ini penting saya kira dalam konteks sekarang ini di mana secara pendanaan lembaga swadaya masyarakat atau OMS secara umum memang ada kondisi, ada situasi terancam di mana lembaga donor itu mau balik kalau kemudian kita nggak memperluas aliansi, memperluas jaringan kita untuk melakukan advokasi semua, itu bisa bermasalah. Karena itu saya kira memang dari tadi nggak ada yang meraising isu bagaimana cara membangun jaringan antar kita sendiri, membangun relasi untuk suportif terhadap advokasi ini. Nah, silakan kalau ada yang respon terhadap ini, ada juga Mas Pandi juga masih nanya satu hal, apakah memungkinkan jika melaksanakan dua swakelola tipe 3 di waktu yang sama? Silakan Mbak Wit mau respons? Baik, Mas Pandi, terima kasih. Jadi sebenarnya, nah ini salah satu kelebihan swaklola tipe 3 dibandingkan hibah. Kalau hibah hanya satu tahun satu kali, kemudian nanti dibatasi nih tahun depan nggak boleh, baru boleh tahun berikutnya. Berbeda dengan swaklola tipe 3. Swaklola tipe 3 jika dimungkinkan secara personelnya ya, itu satu tahun mau 3 kali, 4 kali nggak masalah. Gitu. Yang penting kita bisa memastikan bahwa masing-masing itu punya lembaga seperti punya keahlian. Yang pertama, yang kedua adalah ada personelnya kayak gitu, supaya kemudian mereka yakin tidak akan tumpang tindih. Itu itu makanya kemudian itu menjadi kelebihan dari swaklola tipe 3. Itu Mas Pandi, semoga bisa menjawab. Saya mau nambahin satu hal Mas Pandi, itu jadi nggak ada batasan budget untuk swakelola tipe 3. Kemarin kan dicontohkan di sini, ada yang budgetnya 3 miliar, ada yang budgetnya 1 miliar gitu. Tidak seperti penyedia yang di bawah 200 bisa penunjukan langsung, di atas 200 juta harus lelang itu ya. Tetapi di swakelola tipe 3 itu nggak ada batasan begitu. Ya, saya mau menegaskan juga bahwa swakelola tipe 3 itu memang jalan pintu masuk untuk mengubah pola relasi selama ini antara OMS dengan OPD atau dengan pemerintah daerah. Biasanya itu kadang-kadang proyek-proyek yang dikasih ke lembaga itu proyek bawah tangan, ya hibah, terus main kong kali kong dan lain sebagainya. Jadi tidak ada jalur resmi yang memfasilitasi, jalur formal yang memfasilitasi relasi sehingga ada rekognisi secara formal, secara ofisial bahwa negara membutuhkan organisasi masyarakat sipil. Kira-kira itu catatannya. Oke, makasih Mas Ani. Jadi saya menegaskan kembali ke seperti yang materi hari ini saya bawakan bahwa untuk bisa mengakses swaklola tipe 3 kita harus pastikan ya ada soal eligibilitasnya. Untuk memenuhi persyaratan itu ada 7 ya. Ada 7 persyaratan itu yang harus kita penuhi. Tadi sudah ada poin-poinnya kayak gitu untuk mengecek. Jadi mulai sekarang teman-teman harus biasakan untuk cek dokumen kayak gitu. Nah, yang kedua adalah soal kesiapannya gitu. Jadi kesiapan di sini tidak hanya kemudian hanya melihat paham soal isunya saja, tapi kemudian tadi ada 5 aspek yang teman-teman harus persiapkan. Baik soal kebijakannya sendiri, soal karena ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa, maka kawan-kawan harus paham betul soal pengadaan barang dan jasa, khususnya swaklola tipe 3. Kemudian pendukung lainnya nih, soal kemudian kapasitas SDM-nya nih baik soal programnya, kemudian ada keuangannya kayak gitu. Nah, kemudian juga soal perencanaan perencanaan penganggaran pemerintah itu seperti apa kayak gitu. Nah, itu yang kemudian memang dikuasai. Nah, sebagai pembungkusnya adalah bagaimana menguasai ini lebih ke skill ya, teknik lobby dan advokasi. Nah, tadi sudah disampaikan juga lobby dan advokasi tidak harus dilakukan oleh orang yang ekstrovert, introvert pun juga bisa. Tentunya ada banyak model yang bisa dilakukan kayak gitu. Satu contoh yang bisa saya lakukan terakhir di akhir tahun kemarin hingga di Bandung itu ada komitmen dari OPD dan juga dari Basnas. Dengan Basnas malah
ini untuk mendukung HIV/AIDS ini di luar ini kita ya, ekspektasi kita. Tapi hanya hasil ngopi bareng itu bisa menghasilkan MOU itu. Nah, jadi memang penting ada skill di dalam melakukan lobby dan advokasi yang perlu dikuasai oleh kawan-kawan yang akan mendesakkan program melalui mekanisme swaklola tipe 3. Saya pikir ini bukan sesuatu yang sulit kayak gitu, yang penting ada kemauan dan kayak gitu, dan kemudian meningkatkan diri sesuai tadi aspek-aspek terkait dengan kesiapan dan juga eligibilitasnya. Mungkin itu Mas Ani dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wit. Dengan demikian selesai materi kita hari ini, dan saya sedikit mengingatkan lagi, meng-highlight lagi diskusi kita hari ini cukup kaya dan juga muncul cerita-cerita menarik dari pengalaman teman-teman di lapangan ya, di beberapa kota. Saya hanya mau mengingatkan bahwa pertama itu teman-teman sudah melisting beberapa hal sulit yang juga kita bisa atasi bersama melalui Mentimeter tadi. Ini sudah saya share juga. Jadi betapapun ini stimulasi untuk belajar lebih jauh untuk betul-betul melakukan advokasi, action advokasi swakelola tipe 3. Jadi ini forum pelatihan ini adalah stimulan. Yang kedua, saya highlight kembali ada 8 aspek eligibilitas itu yang sifatnya mandatori, karena ini turun dari persyaratan yang dimuat dalam Perpres itu ya. 8 aspek eligibilitas. Nomor 8 adalah sebenarnya eligibilitas untuk implementasi, yaitu adanya surat perjanjian kerjasama antara OMS dengan OPD. Jadi ada 7 yang harus dipenuhi oleh OMS sebelum memulai surat penandatanganan. Tapi kemudian di luar aspek eligibilitas ada 6 aspek readiness atau kesiapan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan akses atau melakukan advokasi untuk mengakses swakelola tipe 3. Jika cukup, maka kita tutup sesi ke-5 hari ini. Terima kasih Mbak Wiwit, terima kasih semua yang terlibat, terima kasih sharing-sharingnya. Saya kira penting sekali sharing-sharing seperti itu. Jarang sekali kita dipertemukan dalam satu forum yang bisa cerita pengalaman masing-masing, dan ini akan menjadi pelajaran buat teman-teman di daerah lain ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Sampai jumpa besok siang pada jam yang sama untuk sesi terakhir. Dan tadi di awal sempat ada mention perlu dibentuk grup WA untuk mau koordinasi atau sharing-sharing soal pengalaman advokasi swakelola tipe 3. Monggo mawon sama teman-teman Lokadaya yang menginisiasi pelatihan ini, kalau mau diteruskan dalam grup WA sehingga pengalaman di lapangan bisa di-share dan bisa ditanggapi teman lain, itu juga menurut saya inisiatif yang cukup bagus. Tapi saya serahkan itu ke teman-teman Lokadaya ya. Demikian, sampai ketemu besok pagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.